Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di my YouTube channel. Kali ini akan dibahas mengenai manfaat BPJS. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional JKN BPJS Kesehatan meliputi yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesifik atau primer, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh puskesmas atau yang setara, praktek mandiri dokter gigi, klinik pertama atau yang setara, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, vaskes penunjang, apotek, dan laboratorium. Yang kedua, rawat jalan tingkat pertama atau RJTP. Manfaat yang ditanggung yaitu pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan atau promotif preventif, meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi termasuk vaksektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan BKKBN, screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu. Kemudian juga peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Selanjutnya, pelayanan kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan mencakup administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesifik, baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kemudian juga pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Prosedur pelayanan yaitu peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, tempat peserta terdaftar dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta JKN, KIS digital dengan status aktif dan atau identitas lain yang diperlukan, KTP, SIM, KK. Kemudian peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar. Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin atau dalam keadaan kedaruratan medis, peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP lain yang di luar wilayah FKTP terdaftar. Paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu maksimal 1 bulan di FKTP yang sama. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP. Atas indikasi medis
Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan ditunjuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online. Kemudian rawat inap tingkat pertama RITP, manfaat yang ditanggung yang pertama pendaftaran dan administrasi, yang kedua akomodasi rawat inap, pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis, yang keempat tindakan medis non-spesifik baik operatif maupun non-operatif, yang kelima pelayanan kebidanan ibu, bayi, dan balita meliputi persalinan bervaginam bukan risiko tinggi, persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam bagi puskesmas, PONAT atau pelayanan obstetri neonafus esensial dasar. Kemudian juga pertolongan neonatal dengan komplikasi. Yang keenam, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan? Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesifik atau subspesifik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta, rumah sakit khusus, vaskes, penunjang apotek, optik, dan laboratorium. Rawat jalan tingkat lanjutan RJTL, manfaat yang ditanggung yaitu administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesifik. Yang keempat, tindakan medis spesifik baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis. Kemudian juga yang kelima, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan, laboratorium, radiologi, dan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan indikasi medis. Kemudian yang ketujuh, rehabilitasi medis, dan yang kedelapan, pelayanan darah. Kemudian rawat inap tingkat lanjutan RITL, manfaat yang ditanggung adalah pertama, perawatan inap non-intensif dan perawatan inap intensif yaitu ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Demikian guys, mudah-mudahan informasi mengenai manfaat BPJS ini bisa bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.